Salam sejahtera kepada teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya, Dery Andika Bangun, akan membahas mengenai modul B, yaitu proses perlakuan panas pada logam. Modul ini nama lengkapnya seperti ini, tapi biasa kita bilang modul perlakuan panas, atau kadang istilahnya juga modul metal hardening. Seperti itu, karena kita akan melakukan hardening pada berbagai jenis logam. Ada logam baja, tembaga, dan aluminium. Dengan metode yang berbeda pula, tetapi sama-sama menggunakan proses perlakuan panas. Nah, dari namanya kita tahu bahwa berarti kita akan memberikan panas kepada materialnya. Oke, modul ini kita pelajari itu berkaitan dengan mata kuliah material logam, transformasi fasa, dan perlakuan termal. Jadi namanya ini bisa perlakuan panas, perlakuan termal, tergantung dari terjemahannya. Walaupun dari bahasa Inggrisnya itu adalah heat treatment, perlakuan panas. Kalau misalkan perlakuan termal, berarti thermal treatment, kira-kira seperti itu. Tapi itu sama saja, jadi jangan terlalu terpaku dengan istilah. Kira-kira demikian. Di sini, saya akan membawakan kerangka seperti berikut. Pertama itu ada deformasi elastis dan plastis. Jadi kita akan mereview kembali modul Labtek 1 ya, praktikum pengujian mekanik. Isinya apa? Yaitu deformasi elastis dan plastis. Jadi kita akan bahas dulu dari istilah dalam kekuatan material. Lalu selanjutnya kita akan belajar pengantar proses perlakuan panas. Selanjutnya kita akan membahas mekanisme penguatan pada logam menggunakan proses perlakuan panas. Dan selanjutnya kita langsung ke data dan analisis praktikum. Ya, kita akan mereview sebentar mengenai deformasi elastis dan plastis pada logam. Kenapa ini penting? Karena ini yang akan diubah ketika proses perlakuan panas. Kurva ini sudah sangat familiar. Ini adalah kurva engineering stress, engineering strain, atau dalam bahasa Indonesianya, kurva tegangan teknik, regangan teknik. Jadi di sini teman-teman akan lihat kurva tegangan terhadap regangan yang bisa kita bagi dua. Pertama adalah daerah elastis dan daerah plastis. Nah, daerah elastis ini, atau yang ditandai dengan garis linier, ini ketika pembebanan dilepas, maka dia akan kembali ke dimensi sebelumnya. Tetapi tidak kepada yang plastis. Dan daerahnya itu tidak linier, artinya tidak ada hubungan antara regangan dan tegangan yang terjadi di material. Ini adalah deformasi elastis. Pada hakikatnya adalah energi antar atom yang berada pada jarak setimbang atau equilibrium. Jadi di sini ada dua atom memiliki jarak setimbang, dan ketika ini diberi tegangan sebesar sigma, dia akan saling menjauh dan level energinya akan berubah. Ketika yang dilepas, maka dia akan kembali ke jarak yang setimbang kembali, di mana antara gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak resultannya sebesar 0. Kira-kira seperti itu. Nah, ini dia untuk deformasi elastis. Karena dia lurus, maka kemiringannya disebut sebagai modulus of elasticity, atau modulus elastisitas, atau modulus yang analog dengan konsep pegas ya. Ini menggunakan hukum Hooke. Kalau pegas itu, sebentar, kita kenal adanya konsep
F sama dengan Kx. Nah, gitu ya. Jadi dia itu linier antara gaya dan perpindahannya, tetapi ini antara tegangan dan regangan. Lalu kita mengenal ada istilah yielding. Yielding ini adalah fenomena dimulainya deformasi plastis pada material, di mana pada skala atomik sebenarnya yielding itu adalah bergeraknya dislokasi. Bergeraknya dislokasi. Jadi dislokasi yang awalnya sudah ada di material, jadi dislokasi itu sudah ada. Sudah ada. Lalu ini kemudian bergerak. Maaf. Bergerak. Bergerak ya, teman-teman ya. Dislokasi itu adalah cacar garis, misalkan seperti ini, lalu dia akan bergerak. Itu yang kita sebut sebagai yielding. Tetapi dalam penentuannya kita menggunakan 4 cara ini. 4 cara di mana teman-teman yang 2 diantaranya itu menggunakan metode grafik, yaitu menggunakan grafik engineering stress dan engineering strain di sini. Maaf, ini susah banget nih. Gitu ya. Nah, deformasi elastis itu adalah pergerakan dislokasi yang disebabkan oleh tegangan geser. Dan dalam skala atomik, dia digambarkan demikian. Jadi ada sebuah daerah yang dia deform gitu ya. Ada lepas gitu, bukan lepas ya, tapi dia berubah bentuk seperti ini. Dari awalnya begini, menjadi begini. Ini yang deformasi plastisnya. Nah, ini dia gambar lebih jelasnya lagi seperti gerakan cacing. Gerakan cacing ya, teman-teman ya. Bukan cacing ini, maaf. Ulat. Nah, kalau cacing, dia meliuk-liuk. Nah, kalau ulat, tidak. Ya, teman-teman. Jadi ini adalah mekanisme penguatan logam. Jadi yang kita sebut sebagai penguatan itu apa sebenarnya? Penguatan atau biasa kadang istilahnya itu adalah strengthening. Strengthening. Atau hardening. Aduh. Hardening. Ya, ini ya. Jadi dua istilah ini akan sering kita dengar nantinya. Tetapi jangan, ini bukan hanya kekerasan, tapi juga kekuatannya. Tapi ini bisa juga hanya kekerasan ya teman-teman ya. Ini bisa juga hanya kekerasan. Hanya kekerasan saja. Sebagai contoh, itu di surface hardening. Jadi hanya di permukaan. Nah, seperti itu. Nah, di sini teman-teman lihat, misalkan ini adalah contoh dari strain hardening. Nah, strain hardening di sini ada satu material yang ditarik dan diberikan deformasi plastis. Ini adalah persen cold work. Nah, persen cold work ini ya, CW ini. Diberi 4% dan diberi 24%. Nah, di sini teman-teman bisa melihat adanya kenaikan kekuatan dengan ditandai dengan naiknya kekuatan yieldnya. Ini, dan ini. Nah, tetapi modulus elastisitasnya sama. Jadi kenaikan kekuatan berarti kenaikan kekuatan yield atau kenaikan kekuatan ultimate. Nah, seperti ini. Jadi kita sebut menguat atau hardening atau strengthening itu maknanya demikian. Bisa diukur dengan cara diuji, baik itu diuji keras ataupun diuji tarik. Ini uji tarik.
Nah, bisa juga diuji keras. Gitu ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke pengantar proses perlakuan panas. Nah, proses perlakuan panas ini, saya menggunakan apa ya, buku diktat kuliah dari mendiang Profesor Rohim Suratman. Beliau adalah dosen saya dulu ketika di tahap sarjana dan magister juga masih ngajar beliaunya, dan beliau itu apa ya, mengajar mata kuliah transformasi fasa, perlakuan panas, dan pengujian tak merusak. Beliau ini salah satu ahli di bidang perlakuan panas di Indonesia. Jadi kalau teman-teman lihat di berbagai perusahaan nanti pasti ada beberapa karya beliau terkait dengan ilmu material. Jadi saya mengambil definisi yang dibuat oleh beliau karena menurut saya juga sangat apa ya, sangat mencakup dan mudah dimengerti. Nah, itu merupakan kelebihan dari Pak Rohim, itu sangat membuat kita mengerti dulunya. Semoga beliau apa ya, diterima di sisi Tuhan. Nah, jadi di sini proses perlakuan panas adalah proses pengubahan sifat. Ini saya berikan suatu emphasize di sini. Perubahan sifat, di mana sifat ini kita lingkupnya adalah sifat mekanik. Sifat mekanik melalui pengubahan struktur mikro. Jadi dari sifat itu diubah dengan cara mengubah struktur mikronya. Nah, mengubah struktur mikro dengan cara memberi pemanasan, dengan berbagai cara tentunya memberi pemanasan ini ya, dan mengatur laju pendinginan. Simpel saja teman-teman. Jadi kita akan mengubah sifat dengan cara mengubah struktur mikro, dengan cara memberi pemanasan dan mengatur laju pendinginan. Jadi dalam heat treatment semua begitu. Bagaimana pemanasannya? Bagaimana pendinginannya? Perubahan struktur mikronya apa? Lalu apa perubahan sifat yang terjadi? Ataupun bisa dibalik. Kira-kira seperti itu. Jadi hanya ini saja. Oke, kita lanjutkan saja. Nah, perubahan sifat. Dalam perlakuan panas, kita biasa perlakuan panas pada logam, kita mengenal beberapa istilah. Kalau logam yang relatif lunak dijadikan keras, prosesnya kita sebut hardening atau mengeraskan. Logam yang keras dijadikan lunak, kita sebut sebagai softening. Untuk struktur mikro itu sebenarnya apa? Struktur mikro itu adalah gambaran tentang jenis dan distribusi fasa. Jadi jenis ini kita bicara tentang misalkan fasa-fasa alfa, ferit gitu ya, gamma, ini austenit. Kalau alfa dan Fe3C kita sebut sebagai perlit. Nah, seperti itu. Distribusinya bagaimana? Distribusinya bagaimana persebaran, misalkan ketika ini hypo atau hyper pasti ada alpha pro, ada Fe3C pro eutectoid juga gitu ya. Jadi bisa dilihat distribusinya seperti apa. Lalu bentuk dan ukuran ini jelas, apakah kasar atau halus. Kasar ini atau coarse atau halus. Ini fine. Kalau ukuran ini kita biasa tahu dari mata kuliah materialografi itu ada ASTM, grain size. Atau bisa menggunakan teknik yang lain. Distribusi jenis dan bentuk inklusi. Inklusi itu adalah sebuah semacam fasa atau sesuatu yang ada di dalam logam yang kita tidak inginkan karena biasanya sifatnya mengurangi sifat mekaniknya, misalkan mengurangi kekuatannya, mengurangi keuletannya, seperti itu. Tetapi itu pasti ada di dalam semua material, apalagi material logam. Begitu ya. Tapi kita bisa dapatkan gambaran distribusinya bagaimana, jenisnya apa, dan bentuknya seperti apa. Karena ini akan sangat berpengaruh kepada sifat mekanik. Inklusi ini bisa berupa sulfida, seperti itu ya. Bisa apa lagi ya? Sulfida atau fosfat, fosfat ya. Fosfat,
seperti itu. Jadi inklusi ini bisa didapat juga dari proses pembuatan baja itu sendiri atau steel making itu sendiri. Hmm. Saya agak koreksi di sini, ini bukan fosfat ya teman-teman ya. Jadi ada sulfida, ada oksida, dan ada silikat gitu ya. Silikat ini berbasis Si, ini berbasis O, ini berbasis S gitu ya. Ini misalkan FeS ini adalah inklusi. Misalkan O ini ya oksida gitu ya, bisa besi oksida, Fe2O3. Udah susah. Lalu silikat itu bisa mangan silikat, besi silikat gitu ya. Jadi ini bisa FeSi seperti itu. Jadi ini adalah inklusi. Lalu jenis fasa itu bisa berupa larutan padat. Larutan padat itu artinya apa ya? Kalau larutan itu kita mengenal terlarut dan pelarut gitu ya. Terlarutnya ini bisa ada, bisa enggak kalau dalam kondisi ini ya. Tapi ferrit itu adalah larutan padat, austenit juga, dan martensit juga. Ferrit itu larutan padat C di dalam pelarut Fe. Ini pun demikian, tapi bedanya di sini adalah struktur kristalnya. Hmm. Lalu ada senyawa. Senyawa itu ada Fe3C, CuAl2. Sifat dari senyawa ini adalah stokiometrik ya. Stokiometrik. Artinya ada kesetimbangan antara jumlah-jumlah atom di dalam senyawa tersebut. Dan biasanya sifat mekaniknya keras. Tapi kalau ini biasanya lunak. Biasanya lunak. Beda dengan martensit yang keras gitu ya. Tapi walaupun itu kekerasan martensit tidak lebih besar daripada Fe3C. Kira-kira demikian. Nah, beberapa catatan teman-teman terkait proses perlakuan panas ini, eh, yaitu proses perlakuan panas itu tidak mengubah dimensi dan geometri benda kerja. Ini secara umum ya teman-temannya, ini secara umum. Sebenarnya ada berubah, tapi toleransinya itu termasuk sangat sempit gitu, relatif kecil. Sehingga kita bisa anggap dia itu tidak berubah. Lalu, proses perlakuan panas itu tidak melibatkan proses pencairan pada benda kerja, sehingga batas atas temperatur perlakuan panas adalah pada garis liquidus di diagram fasa material benda kerja. Seperti itu. Jadi kita hanya berada di fasa padatan saja. Lalu kita akan mengenal mengenai diagram termal. Diagram termal ini penting karena ini adalah semacam gambar tekniknya proses perlakuan panas. Semacam gambar teknik, artinya ini rancangan proses. Diagram termal itu merupakan diagram dengan sumbu tegak adalah temperatur dan sumbu datar adalah waktu. Nah, dari sini kita misalkan dari titik A ke B, kita melakukan pemanasan. Jadi ini adalah heating, ini adalah pemanasan. Lalu slope yang dibentuk adalah laju pemanasan. Jadi nanti ketika teman-teman bermain-main dengan tungku, ini akan harus ada gitu ya. Laju pemanasannya bagaimana? Lalu B ke C ini adalah holding time atau lama penahanannya. Kadang disebut sebagai solution treatment. Bisa seperti itu. Solution itu artinya kita melarutkan kembali fasa-fasa yang ada di dalam material itu. Nanti kita akan bahas di precipitation hardening terkait itu ya. Nah, di sini holding time. Holding time itu bergantung kepada dimensinya ya. Jadi ini bergantung kepada dimensi. Dimensi artinya ini ada juga ukurannya. Kalau benda kecil itu bagaimana, benda besar tentu akan lebih lama holding time-nya. Selain karena dimensi itu akan mempengaruhi dua hal. Pertama adalah distribusi dari panas itu sendiri. Lalu yang kedua adalah eh, apa? Transformasi fasanya.
Transformasi fasa. Misal kita dari ferrit menuju austenit. Nah, artinya bukan hanya benda kerjanya sudah panas seluruhnya, tapi alfa menjadi gamma ini juga membutuhkan waktu walaupun di temperatur yang sudah tinggi. Karena kita akan belajar mengenai kinetika nantinya. Kinetika. Kinetika ini akan dipelajari di transformasi fasa. Lalu ada namanya pendinginan dari C menuju D. Ini sangat krusial karena tadi dari definisi kita akan mengatur laju pendinginannya. Laju pendinginan ini diatur bisa menggunakan furnace cooling, bisa menggunakan quenching, seperti itu. Nanti kita akan bahas lagi. Nah, kita akan masuk ke perlakuan panas pada baja. Kita akan fokus di baja dulu untuk yang modul pertama ya, bukan modul pertama, submodul pertama yaitu perlakuan panas pada baja. Ini adalah diagram fasa baja yang lengkap dengan daerah fasa dan daerah heat treatment-nya yaitu yang diarsir ini. Nah, di sini ada daerah ini yang biasa sebagai untuk annealing atau normalizing. Lalu ini ada daerah heat treatment juga untuk tempering atau subcritical. Ini adalah nitriding di sini. Nah, di sini ada daerah hypoeutectoid dan hypereutectoid. Kalau eutectoid itu tepat di sini. Tepat di 0,8. Kadang ini 0,76. Sama saja ya, teman-teman ya. Maksudnya sama itu bukan berarti dia exactly the same, tapi kita bisa toleransi bahwa dia itu sama di situ. Seperti itu ya. Ini adalah garis eutectoid. Ya, teman-teman sudah tahu ini. Daerah dua fasa alfa plus gamma. Lalu kita akan mengenal beberapa istilah, yaitu A1, A3, A13, dan ACM. Ini adalah garis-garis temperatur yang kita gunakan dalam heat treatment pada baja. Garis A1 itu apa? Garis A1 itu ini. Daerah ini. Yang saya arsir sekarang. Ini adalah A1. Jadi A1 itu adalah perubahan dari apa namanya? Dari alfa plus Fe3C menjadi alfa plus gamma. Di situ ya. Ada perubahan itu. Lalu A3 itu apa? A3 itu adalah garis yang miring ini yang membatasi dari daerah dua fasa alfa dan gamma ke daerah satu fasa austenit. Kadang ini disebut sebagai temperatur austenisasi untuk baja hypoeutectoid. Seperti itu. Lalu untuk A13 yaitu pertemuan antara A3 dan A1. Yaitu ini dia, A13. Ini dia dari sini sampai sini. Lalu yang ini adalah ACM. CM itu berasal dari cemented. Dari cemented. Artinya ketika gamma sudah turun ke bawah, maka kita akan ketemu cemented. Ini adalah temperatur-temperatur kritis kita nanti. Ini di sini teman-teman ini sudah belajar di Matlock dulunya. Sudah belajar di Matlock bagaimana proses pendinginan dari austenit ke temperatur kamar untuk baja hypoeutectoid, eutectoid, dan hypereutectoid. Ini tidak akan saya ulang, tapi ini sebagai bahan review saja. Nah, lalu perlakuan panas di baja karbon. Proses perlakuan panas ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan. Tadi kita sudah bahas meningkatkan itu dengan tandanya dengan apa? Kekuatan yieldnya atau sigma U-nya itu bertambah. Kekuatan ini ditingkatkan dengan menghadirkan fasa martensit. Jadi fasa martensit ini fasa yang keras ya. Keras. Didapat dari hasil quenching dari fasa austenit. Dari austenit, kita quenching, akan menghasilkan martensit. Nah, gini ya. Seperti itu. Nah, martensit itu apa? Martensit itu adalah sebuah fasa. Ini adalah larutan padat juga ya. Ini larutan padat. Larutan padat. Struktur kristalnya itu BCT. Nah, BCT. Bukan BCT yang lain. Nah,
Body center tetragonal. Tetragonal artinya apa? Kalau ini A, ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C, maka A sama dengan B, tapi A dan B tidak sama dengan C gitu ya. C lebih besar daripada A dan B. Harga kekerasan ini memiliki kekerasan yang tinggi. Martensit ini kalau diuji keras, dia kekerasannya tinggi. Jadi kita inginkan dia ada. Dan harga kekerasan ini merupakan fungsi dari jumlah persen karbon. Artinya apa, teman-teman? Jika persen karbon naik, maka kekerasan martensit itu juga naik. Bukan hanya kekerasan materialnya. Kalau kekerasan material belum tentu dia naik ya, karena kalau misalkan dia ada fase alfanya bisa juga dia tidak terlalu naik gitu, tidak terlalu tinggi naiknya. Tapi kekerasan martensit itu sendiri itu juga fungsi dari persen karbon. Kenapa? Karena daerah yang disilang ini, teman-teman, itu adalah posisi karbon. Posisi karbon. Semakin banyak karbon, C ini akan semakin besar. C ini akan semakin besar, dia semakin tetragonal, kekerasannya semakin bertambah. Martensit didapatkan dari fasa austenit yang bertransformasi dengan mekanisme geser. Artinya, kalau tadi kita bahas di sebelumnya dia itu mekanisme difusi menggunakan diagram fasa, ini kita tidak bisa menggunakan diagram fasa lagi. Tapi kita akan menggunakan diagram yang lain dalam memprediksi kehadiran martensit di dalam material kita. Caranya bagaimana? Pertama dari proses dulu, teman-teman ya. Kita akan belajar prosesnya dulu. Temperatur pemanasan itu minimal, ini minimal ya, untuk mengeraskan baja. Untuk softening nanti ada, tapi tidak saya bahas di sini. Tapi untuk mengeraskan, untuk baja dengan persen karbon lebih kecil dari 0,8 atau hypoeutectoid, A3 plus 50 derajat Celcius. Artinya kalau kita perhatikan diagram fasa seperti ini ya. Ini adalah A3, ini adalah daerah austenit. Ini adalah alpha plus austenit. Kalau dia ini adalah Fe, ke sana adalah C. Kalau dia di sini, maka kita pemanaskan sampai di daerah austenit. Jadi kita akan austenisasi. Ya. Jadi kita akan melakukan austenisasi. Tetapi untuk baja yang hypereutectoid, kita di atas A13 saja. Yaitu di sini, teman-teman. Di sini. Di temperatur sini. Kita panaskan tidak sampai austenit. Hanya mencapai austenit plus Fe3C. Ya. Kenapa begitu? Karena kita sudah dapat fasa keras di sini. Kita sudah dapat fasa keras, kita tidak usah tambah ke gamma lagi, justru kita hanya mendapatkan martensit nantinya, padahal Fe3C itu jauh lebih keras daripada martensit. Plus 50 ini untuk apa? Plus 50 ini untuk mengakomodir temperatur di tungku. Jadi temperatur di tungku itu sebenarnya menggunakan pengatur temperatur yang dia itu akan sebenarnya grafiknya itu seperti ini. Tek 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 naik turun naik turun naik turun naik turun dengan rata-rata adalah temperatur target kita. Temperatur target. Nah, gitu ya. Jadi ini misalkan 300 derajat, maka dia sebenarnya lebih tinggi dikit, baru turun lagi, turun lagi, turun lagi. Jadi jangan kita paskan di sini, tapi dilebihkan dikit. Karena ini minimal. Nah, holding time itu berdasarkan dimensi benda kerja. Lama pemanasan bertujuan untuk menjamin temperatur di seluruh bagian kerja homogen dan transformasi fasa selesai dengan sempurna. Artinya kalau dari alfa menuju gamma, kita harapkan semua alfa itu sudah menuju gamma semua. Sudah menjadi gamma semua. Laju pendinginan ditentukan dengan diagram continuous cooling temperature. Ini kita akan bahas nanti. CCT diagram berisi informasi temperatur dan waktu terjadinya transformasi fasa di baja. Sebelum kita ke CCT, kita akan bahas dulu mengenai isothermal diagram. Isothermal diagram artinya transformasi fasa itu terjadi pada satu temperatur. Satu temperatur atau pada temperatur tertentu. Tertentu. Aduh, ini pen saya nggak bisa sampai ujung. Nah,
Ini kita akan lihat isothermal diagram untuk persen karbon 0,8. Ini 0,8. Nah, perhatikan ini adalah kurva temperatur terhadap waktu. Nah, di sini teman-teman lihat ini ada garis eutektoid. Eutektoid itu artinya berapa? 727 derajat Celcius. Lalu di sini ada dua seperti hidung ini. Kita sebut sebagai hidung kurva. Hidung kurva ada dua di sini. Hidung kurva ini membatasi apa? Membatasi daerah austenit. Ini A, ini austenit. Artinya ketika masih ada di sini garisnya, ini masih fase austenit. Nah, garis ini, garis yang merah ini adalah garis perlit start. Artinya ketika masuk ke dalam garis itu, nah ini misalkan kita menggunakan gambar yang sebelah kanan, di titik C ketika masuk ke dalam garis itu, maka austenit gamma akan mulai berubah menjadi perlit. Ini perhatikan teman-teman. Tetapi dia belum selesai semuanya. Belum selesai, masih ada gammanya. Walaupun temperatur itu sudah di bawah 727. Jadi di sini, ini merupakan fungsi dari waktu ya teman-teman ya. Jadi ketika dia turun temperaturnya, dia tidak serta-merta berubah. Tetap ada faktor waktu di situ. Nah, ketika dia sampai titik D, ketika ini dia sudah lewati garis perlit start menuju yang hijau namanya garis perlit finish. Nah, maka dia akan berubah menjadi perlit seutuhnya, seluruhnya. Nah, di sini bahkan dibedakan kalau dia melewatinya itu dari atas, itu akan menjadi coarse perlit atau perlit kasar. Fine perlit, ini adalah perlit halus. Nah, bedanya apa perlit kasar dengan perlit halus? Bukan berarti perlit kasar itu suka ngomong kasar, tentu bukan. Kalau yang halus dia nerimo-nerimo, tentu tidak ya. Kasar dan halus pada perlit itu bukan akibat ukuran butir ini ya, bukan seperti ASTM grain size. Tetapi misalkan perlit itu kan merupakan lapisan berulang alfa dan Fe3C. Misalkan ini adalah alfa, ini adalah Fe3C. Nah, seandainya jarak ini kita sebut sebagai ini lambang apa itu? Delta, sorry, bukan delta. Lambda, nah ini lambda ini, jarak ini adalah lambda, maka perlit kasar ini memiliki lambda yang besar. Lambda yang besar. Sedangkan perlit halus memiliki lambda yang kecil. Itu maknanya ya. Nah, kembali lagi ke gambar yang kecil, bukan gambar yang kecil, gambar yang kiri. Di sini dia lebih lengkap lagi. Ini ada perlit di sini. Ini kan section dari gambar yang kanan. Tetapi di bawahnya ini ada bainit. Ini bainit. Jadi ini garis apa? Ini adalah bainit start. Ini adalah bainit finish. Nah, di bawahnya itu ada garis martensit start. Lalu ada martensit finish. Seperti itu. Selagi dia belum mencapai martensit finish, ataupun bainit finish, ataupun perlit finish, dia tetap akan ada austenitnya tetap. Jadi di tengah-tengah ini perlit plus austenit. Ini austenit plus bainit. Jadi bagaimana caranya mencari perlit? Didinginkan, lalu setelah itu ditahan temperaturnya. Begitupun dengan bainit, seperti itu. Kalau misalkan martensit tinggal diturunkan seperti ini. Kira-kira demikian. Tetapi ini adalah isothermal. Artinya, transformasi ini dari C ke D itu pada temperatur yang sama. Ini dia. T ini ya. Jadi ini temperaturnya itu satu temperatur. Temperatur tertentu. Tetapi di kenyataannya, itu kan tidak demikian. Kamu misalkan mengeluarkan material dari tungku, baru didinginkan di atas meja. Itu kan temperaturnya kan turun terus ya. Turun terus. Kalau turun terus berarti tidak pada satu temperatur, tidak pada temperatur tertentu.
Jadi kita tidak menggunakan isothermal diagram, tetapi menggunakan continuous cooling temperatur diagram. Seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, bedanya apa? Apakah sama atau beda? Nyatanya dia berbeda, teman-teman. Jadi untuk garis yang putus-putus ini adalah garis isothermal atau TTT, ini bisa IT ya, isothermal temperatur diagram. Kalau garis yang nyata ini, dia itu CCT. Nah, bedanya apa gitu ya? Pertama dari posisinya beda. Posisinya beda. Perhatikan ini kurvanya agak ke kanan dan dia agak turun dikit. Lalu perhatikan garis yang tebal, garis CCT itu berhenti di tengah-tengah. Berhenti di tengah-tengah. Di tengah-tengah kurva seperti ini. Kenapa demikian? Karena dengan pendinginan yang kontinus, kamu tidak bisa ketemu dengan garis ini, ketemu dengan, misalkan ini tadi by need start ya. Kamu tidak akan pernah ketemu by need start menggunakan CCT. Tapi dengan TTT bisa, kamu bisa ke bawah, ke bawah, baru garis ke kanan gini. Nah, bisa. Tapi kalau untuk continuous cooling tidak bisa. Itu bedanya. Tapi Martens start dan finish-nya itu masih sama. Demikian. Ini dia, continuous cooling temperatur diagram. Jadi di sini, ini misalkan untuk persen karbon 0,8% berat. Nah, ini garis merah dan biru ini, itu pendinginan dari fasa gamma, dari fasa austenit, ke temperatur yang lebih rendah, misalkan temperatur kamar. Ada dua model pendinginan, ada slow cooling curve, ini yang full anneal, misalkan ini didinginkan di tungku. Didinginkan di tungku itu maksudnya apa ya? Di tungku itu artinya ketika sudah mencapai ketika sudah selesai transformasi fasanya atau penahanannya sudah selesai, maka tungkunya dimatikan. Tungku dimatikan. Tetapi sampel tetap di dalam. Sampel tetap di dalam. Tapi untuk yang lebih cepat lagi pendinginannya, bagaimana caranya? Ini normalizing namanya. Itu tungku dimatikan. Tapi sampel dikeluarkan. Sampel dikeluarkan dari tungku. Dari tungku. Demikian ya. Jadi kalau kita biasa masak kue itu termasuk full anneal atau normalizing? Nah, tentu saja normalizing karena sehabis selesai kuenya mateng, kita keluarkan. Nah, nggak didiemin di dalam ovennya. Ya, tapi tentu saja itu bukan normalizing namanya ya, biasa saja. Begitu teman-teman. Lalu kita mengenal satu istilah lagi di dalam continuous cooling temperatur, dan ini istilah yang penting, yaitu laju pendinginan kritis. Laju pendinginan kritis itu saya tulis di bawah. Laju pendinginan, maaf ini I-nya 2, kritis, atau bahasa lainnya itu, aduh, kok macet ini, kritik, aduh susah, critical cooling temperatur. Temperatur. Nah, itu apa? Laju pendinginan kritis adalah laju pendinginan yang paling lambat untuk menghasilkan 100% martensit. Bagaimana cara mendapatkan 100% martensit dan apa itu laju pendinginan yang paling lambat? Yaitu laju pendinginan di mana dia, waduh maaf jelek, dia menyentuh sedikit kurva. Aduh jelek sekali. Maaf teman-teman. Ini saya susah sekali menggunakan ini. Maaf, saya hapus dulu ya. Nah,
Jadi nanti dia itu laju pendinginannya itu yang paling kecil. Wah, ini masih salah. Yang paling lambat dalam mendapatkan 100% martensit. Ini adalah critical cooling temperature. Jadi ini pendinginan yang paling lambat untuk bisa menghasilkan martensit. Karena martensit itu kan harus cepat dia ya, harus quenching, harus cepat seperti ini. Kalau bisa seret dapat martensit. Tetapi paling lambat apa? Yaitu laju pendinginan kritis di sini dia. Ketika dia menyentuh hidung kurva ini. Lalu di sini prinsipnya kalau misalkan mau membuat material yang dengan pendinginan yang relatif lambat pun bisa menjadi martensit, gimana caranya? Ya, kita berpikir liar saja. Hidung kurva ini kita geser ke kanan, toh. Dia akan bisa lebih lambat. Bahkan nanti dengan pendinginan udara seperti normalizing ini, dia bisa menghasilkan martensit. Nanti kita akan lihat. Nah, selanjutnya kita bisa memperkirakan bentuk diagram CCT dari diagram fasa. Caranya bagaimana? Tadi kan temperaturnya sudah kita ketahui. Kita plot saja. Ini maaf sekali gambarnya sangat jelek karena saya tidak jago gambar. Nah, ini ya. Ini begini. Misalkan ini untuk waduh, hypoeutectoid. Hypoeutectoid. Hypo berarti C-nya itu kecil dari 0,8. Bagaimana caranya? Kita kasih batas-batasnya ini. Ini adalah A1, tadi teman-teman sudah tahu ya. A1, misalkan kita mengambil komposisi di sini. Sampai bawah. Ini kita tarik lagi ke sana. Ini namanya apa tadi? A3. Di antara A1 dan A3 ada apa? Ada alfa dan gamma. Ada alfa dan gamma. Tapi dari fase austenit itu akan menuju alfa plus gamma dulu. Artinya akan ada austenit yang berubah menjadi alfa. Maka di sini harus ada sebuah kurva yang ketika nanti lewat sini, ini akan ada gamma berubah menjadi alfa. Kita kasih temennya satu lagi. Lalu selanjutnya, setelah dari situ kan ketemu dengan A1. A1 ada apa? Ada gamma yang berubah menjadi perlit. Berubah menjadi perlit. Berarti ada lagi nanti kira-kira seperti ini. Ada lagi seperti ini. Ini maaf, ini jelek sekali nih. Ini kan ada perlit start, ada perlit finish. Alpha start, alpha finish. Ini gamma berubah menjadi perlit. Lalu akan ada martensit start dan martensit finish. Begitu. Nah, tetapi kalau misalkan kita menggambar kurva yang eutectoid, itu kan di sini komposisinya 0,76. Akan garis temperaturnya kan hanya garis A1 ya. A1. Ya sudah, berarti hanya ada satu kurva saja, tidak ada topinya. Walaupun ini sebenarnya masih agak salah ya, ini harusnya cuma sampai sini karena ini diagram CCT. Tapi supaya memudahkan penggambaran sampai bawah saja juga tidak apa-apa. Seperti itu. Yang berbeda adalah pertama, dengan bertambahnya persen karbon, kurva semakin ke kanan. Artinya jarak ini ke sini dengan ini ke sini itu semakin menjauh.
Artinya apa? Dengan semakin menjauh, tadi kita sudah bahas, berarti laju pendinginan kritisnya meningkat. Nah, artinya kita tidak perlu laju pendinginan yang terlalu cepat untuk mendapatkan martensit. Jadi ini tidak perlu terlalu tajam begini ke bawah, bisa lebih landai lagi. Selain itu, martensit start dan martensit finish, C meningkat, kurva semakin ke kanan, dan MS dan MF itu akan menurun, akan semakin turun ke bawah. Ini maaf penggambaran saya salah, harusnya ini ke bawah. Ini misalkan saya hapus, maka bisa di sini nantinya. Ini adalah MS, ini adalah MF. Turun ke bawah. Seperti itu. Begitupun untuk nanti yang hypereutectoid, nanti teman-teman lihat untuk ngambil komposisi di sini, ada garisnya berarti ada ACM dan A13. Gitu ya. Dan kurva semakin ke kanan dan MSMF semakin turun. Itu panduannya. Nah, hidung kurva itu bergeser ke kanan, laju pendinginan kritiknya menurun. Bahkan pada air cooling, pada baja karbon yang tinggi itu bisa mendapatkan martensit. Nah, nggak harus dicelup-celup. Nah, garis martensit start dan martensit finish itu menurun dan bisa di bawah temperatur kamar. Jadi misalkan ini adalah temperatur kamar, TR, MF-nya di sini. Loh, berarti kalau kamu quenching ke temperatur kamar, dia masih ada austenite plus martensit dong? Iya, benar sekali. Ada austenite, ada martensit. Dan ada austenite sisa namanya. Konsekuensinya apa? Kita kan ingin mendapatkan martensit supaya kuat. Kalau martensitnya tidak semua kita dapat, berarti kekuatannya pun lebih kecil dari yang kita harapkan. Maka austenite sisa ini harus kita ubah lagi menjadi martensit. Temperaturnya harus kita turunkan lagi. Salah satu caranya itu dalam heat treatment ada istilahnya sub-zero heat treatment. Nah, jadi di quenching ke medium nitrogen cair. Ya, kira-kira seperti itu. Austenite sisa ini kita tidak inginkan. Bahkan ini bisa menyebabkan temper embrittlement. Nanti kita akan bahas apa ini. Selanjutnya kita bahas diagram termalnya bagaimana perlakuan panas itu pada baja. Untuk hardening itu seperti apa? Tadi kita sudah bahas temperaturnya ada A1 atau A13 tergantung dia hypoeutectoid tergantung atau hypereutectoid. Lalu kita holding time, kita panaskan di atas temperatur itu. Lalu kita holding time, kita berikan pemanasan sesuai dengan dimensinya. Lama pemanasannya bisa sejam, bisa 2 jam. Kalau dulu saya diajarin mendiang parohim dengan aturan jempol gitu ya. Jadi kalau jempol kita itu, lebar jempol kita itu sama dengan ketebalan dari benda kerja, maka 1 jam. Kalau dia lebih besar dari itu, sampai dia misalkan 2 jempol, lebarnya 2 jempol, maka 2 jam. Itu hanya praktis di lapangan seperti itu. Kalau mau lebih tepat, bisa dihitung menggunakan perpindahan panas. Itu juga teman-teman akan pelajari di mata kuliah fenomena transport. Nanti bagaimana cara menghitung perpindahan panas yang unsteady state, tidak steady state. Jadi bergantung pada waktu. Lalu setelah itu dilakukan proses quenching. Nah, pertama dulu ya, dari pemanasan dulu. Pemanasan itu kita menggunakan tungku yang diset di temperatur sekian, di atas temperatur kritisnya. Tetapi ini tidak boleh terlalu panas karena bisa menyebabkan kalau terlalu tinggi, dia bisa butirnya kasar. Butirnya kasar. Artinya ukurannya besar ya, ukurannya besar. Kalau ukuran butirnya besar bagaimana ya? Kekuatannya turun. Seperti itu. Holding time, ini juga tergantung tadi dimensi. Lalu quenching. Quenching ini artinya dia dicelup ke dalam sebuah media agar langsung
menuju temperatur media itu gitu ya. Mediumnya itu bisa air, bisa brine, bisa oli, oil, eh, bisa juga yang lain, bisa juga menggunakan bahkan ada yang quenching ke polimer ataupun ke nitrogen cair. Tapi yang umumnya itu tiga ini. Ini air ini bukan udara ya, ini water, maaf. Takutnya ini pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia jadi bingung. Water. Water itu berarti dia ke air, ke brine, ke oil. Bedanya ketiga ini adalah apa? Bagaimana dia menyerap panas dari benda kerja, itu bedanya. Jadi kayak yang paling tinggi penyerapannya itu adalah brine. Jadi brine itu dia akan sangat mudah menyerap panas dari benda kerja dibanding dengan air. Yang paling lambat itu adalah ini, oli. Di oli. Ini paling lambat. Paling cepat adalah brine. Brine itu adalah campuran air, water dengan garam. Campur dengan garam. Nah, konsekuensinya apa? Kalau material kita itu relatif getas, kalau kita celup ke dalam brine ataupun water, dia itu bisa pecah karena dia thermal shock. Thermal shock. Jadi kita harus quenching ke medium yang tidak sebegitu cepat menyerap panasnya, yaitu ke oli. Gitu ya, teman-teman ya, cara berpikirnya seperti itu. Nah, bagaimana seberapa cepat dia menyerap panas dari benda kerja itu kita sebut sebagai SOQ, yaitu severity of quench. Jadi semua medium quenching itu kita sebut sebagai quenchan. Quenchan. Ini bukan quenchan di malam minggu ya, tetapi quenchan medium quenching. Nah, itu memiliki SOQ yang berbeda-beda, memiliki severity of quench yang berbeda-beda. Pada prinsipnya nanti ketika dia semakin getas, kita jangan mencelupkan ke SOQ yang terlalu tinggi, nanti takutnya dia bisa retak. Begitu kira-kira ya. Lalu selanjutnya, setelah di quenching, dia sudah berubah semua menjadi martensit. Tetapi itu sangat getas, teman-teman. Martensit semua itu sangat getas. Kita akan memerlukan sebuah proses lain, yaitu tempering. Tempering itu apa? Proses pemanasan kembali martensit. Wah, ini aneh ini. Tadi udah kita celup cepat atau quenching agar dia membentuk martensit, malah dipanaskan lagi. Tetapi ini bertujuan untuk menurunkan kekerasan martensit, tapi tidak drastis, dan mengakibatkan keuletan martensit juga meningkat. Jadi dia tidak akan terlalu getas. Nah, apa yang terjadi ketika martensit dipanaskan? Nah, itu ya. Tadi kita awalnya gamma dari FCC ketika kita slow cooling, difusi, prosesnya, ini difusi, maka dia akan berubah menjadi alfa yang BCC. Tetapi ketika kita quenching, dia akan mekanismenya adalah shear atau geser, dia akan berubah menjadi martensit yang BCT. Sebenarnya BCT itu adalah BCC yang tidak jadi. Jadi dia itu tidak sempurna menjadi BCC-nya karena dia tidak sempat untuk difusi atau tidak memiliki waktu yang cukup untuk difusi. Nah, kalau kita berikan energi berupa panas, maka dia akan kembali menuju BCC, kembali menuju fitrahnya gitu ya. Harusnya dia BCC kok. Dia akan kembali menuju BCC. Tetapi tidak serta-merta langsung kembali, dia akan ada tahapannya nantinya. Akan ada tahapannya. Tahapannya itu kita disebut sebagai temperatur tahapan-tahapan dalam tempering. Begitu. Jadi jadi kini saya coba jelaskan. Ini adalah temperatur tempering. Aduh.
Tempering tahap 1. State 1. State 1 itu di temperatur berapa? 80 sampai 200 derajat Celcius. Nah, di sini apa yang terjadi? Martensit itu akan berubah menjadi Martensit temper ditambah karbida. Karbida apa? Karbida adalah senyawa logam dengan karbon. Di sini karbidanya dispesifikkan yaitu karbida epsilon. Epsilon ya. Epsilon itu apa? Epsilon itu, sebentar ini saya tulis di bawah ya. Epsilon adalah Fe 2,4C. Ya. Jadi dia itu tidak terlalu stokiometrik 3. Nah, kalau ada austenit sisa, pada temperatur tempering tahap pertama ini, austenit sisa ini, akan berubah menjadi martensit. Wah, ini sebenarnya ini merugikan teman-teman. Kenapa? Kita kan tadi tempering itu untuk menurunkan kekerasan dan keuletannya meningkat. Ketika kita lakukan tempering di temperatur ini, justru malah kekuatannya meningkat. Malah keuletannya semakin turun. Ini yang kita sebut sebagai temper, temper embrittlement. Embrittlement. Maaf. Embrittlement. Begitu, pada temperatur tempering tahap 1 ini. Lalu selanjutnya, kalau yang nomor 2 adalah temperatur tempering tahap 2. Apa yang terjadi di situ? Yaitu martensit itu akan berubah menjadi alpha plus Fe3C. Tapi Fe3C-nya bentuknya lamelar. Nah, pada ketiga temperatur tempering tahap 3, ini akan ada apa namanya? Martensit itu kan berubah menjadi alpha plus Fe3C, tapi ini globular. Ini di temperatur 200 sampai 400, sedangkan ini di atas dari 400. Nah, ini temperaturnya. Begitu ya. Ada 3 tahapan tempering. Dan bagaimana cara menentukan temperaturnya dan waktunya itu kita menggunakan diagram temper namanya. Diagram temper antara kekerasan dan waktu. Nanti akan ada seperti ini. Nanti kita tinggal cek aja kita mau kekerasan berapa, maka waktunya berapa gitu ya. Seperti itu. Pada temperatur tertentu. Ya, ini adalah diagram thermal tempering. Ini adalah proses hardening tadi ya, kita quenching, lalu kita panaskan kembali. Dan perhatikan di sini teman-teman, temperaturnya itu di bawah temperatur eutectoid, sehingga tidak terjadi perubahan fasa antara alfa menjadi gamma. Di sini kita menurunkan kekerasan martensit saja. Nah, jadi ini singkatnya ya, dari austenit, kalau kita slow cooling atau dengan metode difusi, maka akan mendapatkan perlit dan fasa proeutectoid atau alfa ya, kalau misalkan ini baja. Slow cooling, difusi. Kalau dia moderate cooling, artinya dia ya tidak terlalu cepat dibandingkan quenching, maka menghasilkan bainit. Teman-teman mungkin akan sering dengar bainit itu, bainit, dan banyak material yang unggul menggunakan struktur mikrobainit. Bainit itu apa? Bainit itu adalah, singkatnya adalah alfa dan Fe3C. Tapi kekerasannya itu di antara perlit dan martensit. Bedanya apa dengan perlit misalkan? Salah satu dari kedua ini, jadi tadi kita tahu ini difusi, kalau yang quenching itu kan geser atau shear. Nah, bainit itu salah satu dari alfa dan Fe3C-nya itu
Ada yang difusi dan ada yang shear. Jadi bisa alfanya yang difusi dan Fe3C-nya shear, ataupun sebaliknya, alfanya yang shear dan Fe3C-nya yang difusi. Ada nanti namanya upper binit, ada namanya lower binit. Nah, fasa ini dia itu tidak sekeras martensit, tapi tidak selunak perlit, tetapi keuletannya juga di antara mereka. Jadi dia lebih tangguh. Ini tough. Lebih tangguh dibanding martensit dan perlit. Tetapi bayanit ini struktur mikronya tidak dapat diamati di mikroskop optik biasa, tapi harus menggunakan TEM, kira-kira gitu. Tapi kita akan fokus ke fasa martensit saja dulu. Kalau martensit itu didapatkan dengan pendinginan cepat, dengan quenching, mekanismenya shear, dan kita lakukan pemanasan kembali untuk mendapatkan martensit temper. Itu ya, martensit temper. Dia lebih lunak sedikit, tapi dia lebih ulet. Nah, begitu teman-teman. Ide tentang perlakuan panas pada baja. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perlakuan panas pada paduan aluminium, yaitu namanya precipitation hardening. Nah, ini salah satu metode penguatan yang banyak dilakukan pada paduan aluminium. Nah, berarti ada metode penguatan lain dong? Ada. Yaitu, ini aluminium itu biasanya alloying, dan juga strain hardening. Nah, gitu ya. Precipitation hardening adalah metode penguatan yang menggunakan perlakuan panas. Kalau ini tidak perlakuan panas ini. Alloying itu kan dari awalnya dia dibuat. Kalau strain hardening menggunakan mechanical dengan di roll atau di forging. Kira-kira demikian. Tapi kalau yang menggunakan perlakuan panas namanya precipitation hardening. Atau penguatan presipitat, pengerasan presipitat, seperti itu namanya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini kita sedikit berkenalan dengan jenis-jenis paduan aluminium. Jenis-jenisnya itu, pertama kita perhatikan dulu tabel yang paling kiri. Ada seri, ada paduan utama. Jadi aluminium itu penamaannya itu menggunakan seri. Ini kita menggunakan sistem penamaan ASM atau ASTM. Nah, biasanya kita sebut sebagai angka ribuan ya. Ini seri 1000, seri 2000, 3000, atau seri 1, seri 2, seri 3, seri 4. Nah, seperti itu. Nah, paduan seri 1 itu, paduan utamanya adalah aluminium, yaitu dia pure aluminium. Aluminium murni. Ya, contohnya itu apa ya? Semacam rak piring, apa yang untuk jendela itu adalah pure aluminium. Untuk jemuran, karena dia memiliki mampu bentuk yang baik. Lalu ada ALCU, ALCU seri 2. Lalu ada ALMN, lalu ada ALSI, ALMG, ALMGSI, ALZN. Nah, untuk kode 8 itu elemen lain. Dan kode 9 ini belum dipakai untuk future use gitu ya. Jadi untuk masa depan nanti kalau ada paduan-paduan lagi dimasukkan ke dalam kode 9. Seperti itu. Lalu aluminium itu selain serinya, misalkan seri 1000, di belakang namanya akan ada temper designation. Ini ya. Jadi ini temper ini apa namanya? Designasi temper ini untuk menandakan dia itu apakah mengalami perlakuan setelah proses fabrikasi. Kalau dia kodenya F, tidak mengalami perlakuan apa-apa. S fabricated. Kalau dia O, berarti dia mengalami proses annealing. Kalau H, dia berarti sudah dalam kondisi strain harden. Artinya sudah mengalami cold working, atau seperti di modul A, dia mengalami pengerolan. Dia sudah di-roll. Kalau untuk yang
W berarti dia sudah di solution heat treated atau precipitation hardened, tetapi tempernya unstable. Temper ini apa? Apakah sama seperti di baja? Tidak ya teman-teman ya. Temper di sini tidak sama seperti temper di baja. Walaupun prosesnya sama-sama memanaskan, tetapi apa yang kita inginkan itu berbeda. Lalu untuk T ini juga di precipitation hardened tapi dia stabil. Jadi untuk W itu dia penamaannya nanti tergantung waktu berapa lama ketidakstabilan temper ini terjadi. Tetapi untuk T dia akan memiliki banyak penamaan. Banyak dari T1 sampai T10. Sebenarnya ini masih ada lagi, bisa dilihat di ISM Handbook, tapi ini contohnya dari T1 sampai T10. Nah, sebagai contoh T1 gitu ya, didinginkan dari temperatur yang tinggi pada proses pembentukan, lalu di-aging secara natural sampai kondisinya stabil. Tadi kita di sini akan mengenal istilah-istilah uh, aging atau naturally aging. Lalu ini juga naturally age gitu ya. Ini juga agingnya natural, naturally age. Tetapi ini artificial age. Jadi ada dua. Ada natural aging, ada artificial aging. Tergantung nanti bagaimana prosesnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, mekanisme penguatan pada paduan aluminium, yang pertama solid solution strengthening, ini yang kita sebut sebagai alloying. Tadi kita sudah mengenal alloy-nya apa saja, dari nomor 1 sampai nomor 7. Lalu ada strength hardening, ini di cold work, di pengerjaan dingin. Lalu ada precipitation harden, yaitu solution heat treatment. Selain itu namanya ini ya. Jadi jangan kaget kalau ada nama lain gitu. Nah, ini menggunakan perlakuan panas. Seperti itu ya. Nah, syaratnya apa paduan itu bisa dilakukan proses precipitation hardening? Pertama, memiliki penurunan komposisi seiring turunnya komposisi paduan. Sebagai contoh, di diagram fasa yang di sini. Ini adalah A dan B dengan diagram fasa demikian. Kalau kita lihat dari T0 sampai T2, perhatikan garis ini. Ada penurunan komposisi. Ada penurunan komposisi, apalagi sampai T1. Dan dapat membentuk supersaturated solution pada temperatur ruang. Apa itu supersaturated solution? Misal, dari titik merah ini atau titik 1, kita quenching ke temperatur kamar, titik hijau, titik 2. Apa yang terjadi? Ini kan kelarutannya kan channel ya? Channel. Ini dia channel. Bukan cendol, channel. Nah, ini kita quenching ke sini. Lalu komposisinya yang sebenarnya harusnya berapa? Tentu kita akan bikin garis putus-putus ke kiri, yaitu di sekitar misalkan ini adalah CX. Harusnya dia hanya bisa melarutkan sebesar CX, lebih kecil dari channel. Tetapi karena dia di quenching dan tidak sempat difusi, maka dia membentuk super saturated solid solution. Larutan padat lewat jenuh. Harusnya dia cuma bisa megang 3, misalkan terpaksa harus megang 7. Seperti itu. Terlalu jenuh, terlewat jenuh bahkan. Karena jenuhnya itu yaitu 3 tadi itu maksimumnya ya. Tapi ini lewat jenuh. Nah, kenapa ini salah satu syarat? Misalkan teman-teman dengan dengan bentuk yang sama, misal di quenching, baja di quenching dari austenite menuju temperatur kamar. Apa yang terjadi? Apakah dia membentuk supersaturated solution? Ya, tentu tidak. Dia malah membentuk martensit. Begitu ya. Jadi dia membentuk fasa lain. Tapi ini tidak, fasanya sama. Alfa. Misalkan di sini adalah alfa, nanti dia akan tetap membentuk alfa walaupun dikasih tanda apostrof. Artinya ini adalah supersaturated solid solution.
SSSS. Nah, seperti itu. Dan bagaimana ini bisa terjadi, kenapa diagram fasanya bisa seperti itu, dan kenapa dia bisa membentuk super saturated solution, sebenarnya salah satu syarat yang lain saya lupa tulis, yaitu jari-jari atom penyusun itu tidak beda jauh. Sebagai contoh tadi AL dan CU ya. AL dan CU itu ukuran jari-jarinya mirip. Tapi Fe dan C itu beda jauh. Ini adalah insertisi, sedangkan ini adalah substitusi. Begitu. Sehingga dia tidak bisa membentuk supersaturated solution ini. Next-nya dulu ya. Nah, kita bahas diagram thermal. Misalkan ini adalah AlCu, Al dan Cu. Dia seperti ini juga bentuknya. Pertama itu yang kita lakukan adalah memanaskan sampel sampai T0. Ini dia, T0 ini. T0 itu daerah apa? Daerah satu fasa. Alfa. Ini saya coret aja, saya ganti dengan terminologi di AlCu, yaitu alfa plus theta. Lalu ini alfa plus liquid dan ini theta plus something. Ini theta plus, saya lupa ini. Theta plus bukan ini bukan ini liquid sih, liquid ya, theta plus liquid. Nah, kita dari daerah alfa plus theta kita panaskan ke alfa. Nah, sekarang di awal itu bentuknya seperti apa? Bentuk struktur mikronya seperti apa? Mari kita coba gambarkan. Ada sebuah gambar struktur mikro, ada batas butir, dan di batas butir itu karena tetanya sedikit ya, ada theta di sini, ada theta di sini. Ada theta. Nah, theta ini kemudian dipanaskan, theta dan alfa ini dipanaskan ke T0 sehingga semuanya alfa. Jadi struktur mikronya seperti apa di sini nanti? Di awal sini nanti kan tadi ada batas butir, baru di sini ada theta. Ini adalah theta. Ini adalah alfa. Tetapi nanti ketika di ujung sini, ketika dia sudah selesai transformasi, akan ada apa? Semuanya alfa. Nah, lalu setelah itu kita quenching. Kita quenching, kita celup ke dalam air. Seperti apa struktur mikronya? Struktur mikronya, karena dia tidak bisa berdifusi, teman-teman, ini batas butir, ini tetap alfa. Tetapi alfa super saturated solid solution. Ini juga SSSS. Begitu. Lalu, kita panaskan ke temperatur T2. T2 ini dia. T2 itu di bawah temperatur solidus ini. Maaf, ini bukan solidus. Ini solvus. Nah, ini solvus. Seperti itu. Di garis ini, di bawah garis ini. Di sini dipanaskan. Jadi dia tidak sampai ke alfa lagi, tapi di daerah alfa plus theta. Di sini apa yang terjadi? Ketika di sini, di awal ini, yang terjadi adalah, misalkan ini, muncul presipitat, cluster. Dan di sini juga terjadi demikian. Ini lebih besar dikit lah ya. Lebih banyak dan lebih besar. Cluster ini adalah cluster presipitat. Jenis-jenisnya kita akan bahas di next selanjutnya. Nah, jadi ibaratnya tadi theta tadi ada di pinggir, ada di batas butir. Ketika kita larutkan, kita hadirkan dia di tengah butir. Kalau dia di tengah butir, dia akan lebih efektif dalam menguatkan materialnya. Oke, selanjutnya. Nah, tadi perubahan struktur mikro tadi kita sudah bahas menggunakan ini ya, menggunakan diagram fasa ini. Tetapi saya akan bahas lebih dalam lagi di presipitatnya tadi. Tadi dari kita mulai gambar ini adalah alfa
super saturated solid solution menuju precipitate itu stage-nya apa saja atau tahapnya apa saja. Yang pertama, dia akan membentuk GP zones. Ini adalah kepanjangan atau singkatan dari Guinier Preston. Ini nama orang yang menemukannya. Nah, zones itu apa? Itu klaster-klaster atom Cu. Nah, bayangkan teman-teman, ketika Cu itu berklaster, dia berkumpul di antara, ini saya lebih besar dikit, ini menandakan aluminium gitu ya. Ini Cu berkumpul, lalu ini ada aluminium, maka jarak antar atom di sini menjadi tidak setimbang. Menjadi tidak setimbang. Konsekuensinya apa? Di sini terjadi lattice strain. Ada regangan kisi namanya. Karena akibat jarak yang tidak setimbang ini. Lattice strain itu mengakibatkan apa? Yaitu bisa membuat dislokasi sulit bergerak. Wah, susah sekali nulisnya. Sulit bergerak. Lattice strain semakin besar, maka dia semakin sulit bergerak. Begitu ya. Harus ada distorsi kisi ya. Selain itu distorsi kisi juga, nah, lattice distortion. Selain lattice strain juga lattice distortion. Seperti itu. Dari GP zone ini kemudian dia akan berubah menjadi theta double accent. Dia akan lebih banyak lagi atom Cu-nya. Lalu setelah itu menjadi theta accent lalu menuju theta. Ketika dia theta, dia itu tidak memberikan efek penguatan sehingga kita sebut sebagai overaging. Next-nya kita lihat. Nah, ini tadi ya mekanismenya tadi. Jadi ada atom Al dan atom Cu, ketika dia menjadi super saturated solution dipanaskan, dia akan membentuk cluster seperti ini. Cluster. Ini adalah theta double accent. Theta double accent. Apa tanda-tandanya ini memberikan lattice distortion atau lattice strain? Perhatikan ini teman-teman, garis ini dia masih segaris walau tidak lurus. Nah, ini juga. Tapi bedakan dengan yang sudah overaging atau theta. Dia sudah tidak nyambung lagi. Tidak menyambung lagi ini, perhatikan. Dia tidak ada distorsinya di sini, di interface-nya ini. Ini juga bisa menghalangi dislokasi, tetapi tidak seefektif si theta double accent. Seperti itu. Jadi, yang kita inginkan adalah yang disebut sebagai semi-coherent precipitate. Ini adalah incoherent. Incoherent precipitate. Nah, jadi kekuatan atau kekerasannya terhadap fungsi terhadap aging time. Tadi kan proses aging itu akan menentukan dia apakah dia GP zones, apakah dia theta double accent menjadi theta accent dan theta. Dia semakin lama waktu agingnya dia semakin meningkat. Nah, semakin meningkat sampai theta accent dia meningkat, tapi dia menurun. Ini kita sebut sebagai overaging. Ini GP zones. GP zones ya. Nah, kita kan inginkan dia di posisi maksimum ini. Posisi puncak ini. Jadi kita atur waktunya supaya dia bisa mendapatkan kekuatan berapa. Kira-kira demikian. Nah, ini adalah berbagai kurva aging di temperatur yang berbeda, menghasilkan bentuk kurva yang berbeda-beda pula. Dan ini durasinya. Jadi di sini kesimpulannya bagaimana? Ya, kalau dari dapat kurva ini berarti kita nanti akan lakukan proses aging di temperatur 300 Fahrenheit atau 149 derajat Celcius dengan durasi 1 hari. Apakah mungkin?
Wah, lama bro, lama 1 hari, listrik tungku mahal. Oke lah, kita tidak akan sampai kekuatannya di sini, tetapi kita naikkan temperaturnya ke 260. Tetapi kita hanya bisa maksimum di sekitar 350 bro, 350 megapascal. Apakah nggak apa-apa? Oh, tidak apa-apa, yang penting dia lebih tinggi. Oke lah, nah, kalau gitu berapa durasinya? 1 menit. Waduh, susah juga ngaturnya kayaknya 1 menit. Gimana kalau kita ambil yang garis biru? Garis biru dia 204 derajat Celcius, lebih rendah. Tapi dia 1 jam. Oh, ini lebih gampang ngaturnya. Kita ambil saja dan kekuatannya juga lebih tinggi, sekitar 400. Nah, kita menggunakan garis yang ini. Jadi kita pilih temperaturnya 204 dan waktunya 1 jam. Kita dapat kekuatan maksimum. Kira-kira demikian. Atau lebih rendah lagi karena listrik mahal, 120 derajat Celcius. Berapa lama? Sekitar 1 bulan lebih. Waduh, ini walau dia temperatur rendah, tapi kalau tungku hidup sebulan terus, wah, kita nggak bisa jualan material. Jadi kita pilih yang sesuai saja. Pilih yang sesuai dengan kekuatan yang sesuai. Itu sudah cukup. Jadi kita bisa memilih kekuatan ini. Sebenarnya ini juga bisa dihitung dari perhitungan menggunakan data juga. Seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi kita bisa memilih temperatur, kita akan menentukan waktunya nanti dari kekuatan yang kita inginkan. Ini adalah artificial aging ya. Artificial itu apa? Kita panaskan, dipanaskan ini temperaturnya berapa, berapa, berapa. Tapi ada juga yang namanya natural. Natural itu bagaimana? Setelah di quenching ya dibiarin saja. Dibiarin sampai di temperatur ruang, T ruang. Dia akan bisa aging tapi lama sekali. Untuk yang ALCU ya. Untuk beberapa komponen di apa? Di komponen aerospace atau penerbangan itu menggunakan material yang prinsipnya itu menggunakan natural aging. Jadi nanti misalkan rivet atau paku keling itu setelah di quenching dia langsung disimpan ke dalam kulkas yang dingin supaya tidak aging di temperatur ruang. Tapi nanti ketika dipasang di komponen badan pesawatnya dilakukan di temperatur ruang. Sehingga apa? Ketika dipasang dia masih lunak. Tetapi semakin lama nanti dia akan dia akan menguat karena dia naturally aging. Jadi ketika udah dipasang dia aging sendiri nantinya. Begitu konsepnya. Oke, tadi kita sudah bicara mengenai precipitation hardening. Precipitation hardening itu perlakuan panas pada pada aluminium. Nah, selanjutnya ini kita melihat fenomena yang ada di hampir semua logam sebenarnya, yaitu peristiwa rekristalisasi dan grain growth. Tapi ini dalam lingkup submodul annealing. Jadi nanti teman-teman di praktikumnya akan ada melakukan pemanasan pada logam yang sudah dilakukan perlakuan deformasi plastis. Ya, jadi annealing itu tadi kita sudah bahas di awal. Kalau terminologi annealing itu proses yang kita lakukan untuk melunakkan logam. Untuk melunakkan logam. Jadi dari yang logam yang awalnya struktur mikronya keras bisa kita lunakkan dengan proses annealing. Sebenarnya bukan hanya melunakkan ya teman-teman, tetapi kita bisa mengembalikan sifat mekanik logam tersebut. Mengembalikan itu artinya apa? Artinya di awal itu kita tidak tahu logam ini seperti apa. Kita dapat sampel atau dapat benda kerja, kita tidak tahu ini apa, kita pengen tahu struktur mikro awalnya seperti apa, maka kita bisa lakukan proses annealing. Tadi di baja itu, tadi kita sudah lihat proses annealing itu kita austenisasi,
Kita panaskan hingga temperatur austenit, lalu kita dinginkan di tungku atau furnace cooling. Itu adalah dari sisi proses, dari segi proses. Dari tujuan proses itu sendiri melunakkan logam atau melunakkan baja. Tetapi proses annealing ini juga kita bisa pandang dari sisi metalurgis. Apa yang terjadi selama proses pelunakan itu? Apa yang terjadi pada struktur mikro atau pada internal material tersebut ketika dilakukan pemanasan? Kenapa dia bisa melunakkan? Kenapa dia bisa mengembalikan struktur mikronya? Itu yang akan kita lihat di modul ini. Nah, jadi di sini definisi annealing agak berbeda dengan yang tadi, yaitu proses memanaskan logam di atas temperatur rekristalisasi dan didinginkan di dalam tungku. Temperatur rekristalisasi teman-teman sudah pernah dengar di modul rolling ya. Nah, ini temperatur rekristalisasi kita sudah dengar dari modul rolling. Kita sudah tahu itu. Apa itu? Yaitu setengah temperatur melting dalam skala absolut. Tapi kita coba ulang lagi. Jadi temperatur rekristalisasi adalah temperatur di mana butir yang sudah mengalami deformasi plastis, ini khusus bagi yang sudah mengalami deformasi plastis. Jadi sudah ada deformasi plastisnya. Atau sudah mengalami cold work. Ya, jadi khusus di... Nah, cold work mulai membentuk butir baru yang memiliki residual stress yang rendah dan jumlah atau densitas dislokasi yang rendah. Seperti itu. Lalu, temperatur rekristalisasi sekitar setengah dari temperatur cair dalam skala absolut. Jadi, ini sekitar ya teman-teman. Jadi, ada di sekitar itu. Bisa lebih kecil, biasanya lebih kecil dari 0,5. Tergantung dari persen pengerjaan dinginnya. Persen deformasi plastisnya. Tergantung itu. Ya, selanjutnya kita coba lihat. Nah, diagram thermal annealing itu seperti apa? Secara umum, annealing pada semua logam itu, kita panaskan di atas temperatur rekristalisasi, lalu kita lakukan holding time, lalu furnace cooling. Seperti itu ya. Jadi, rekristalisasi ini, misal kepada logam baja, sebenarnya temperatur rekristalisasinya itu, berapa ya? Kalau misalkan dia temperatur melting 1200, tambah 300, 1500, dibagi 2, 750. Apa benar 1500 bagi 2? 750 dikurangi 300. 450 derajat Celcius. 450 derajat Celcius. Tapi kalau tadi kita lihat di apa ya teman-temannya di submodul heat treatment pada baja, kita kan melakukan annealing itu bukan di 450, tapi di sekitar di atas 800 di temperatur austenisasi. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Ini adalah temperatur minimumnya. Begitu. Kita juga menginginkan terbentuknya martensit di baja sehingga kita lakukan di temperatur austenisasinya. Tapi ini bukan, tapi ini kita hanya menghasilkan butir baru. Jadi cukup segini awalnya. Tetapi ini bisa jauh lebih tinggi, tergantung material dan bagaimana best practice menurut standar. Setelah itu di holding time ini penahanan, tadi tergantung dimensi dan kinetika reaksi transformasi fasanya. Jadi kita menginginkan rekristalisasi itu selesai. Artinya tidak ada lagi butir yang masih terkena deformasi plastis. Semuanya sudah membentuk butir baru. Lalu setelah itu didinginkan dengan bisa furnace cooling, bisa yang lain sebenarnya. Tetapi di sini kita akan coba bahas yang furnace cooling. Nah, dari proses pemanasan, holding, lalu pendinginan, apa saja tahap-tahapannya ataupun
Apa yang terjadi selama itu? Terbagi atas tiga, bukan terbagi. Ada prosesnya dari tiga tahap ya. Pertama itu recovery. Recovery. Lalu yang kedua adalah recrystallization. Lalu yang ketiga adalah grain growth. Aduh. Grain growth. Grain growth. Ada tiga tahapan. Pertama itu recovery. Recovery itu berada pada temperatur-temperatur awalnya ya, ketika pemanasan sampai awal dari holding time. Apa sih yang terjadi di situ? Tadi kita cerita bahwa sebelum mengalami pemanasan, material itu sudah mengalami deformasi plastis. Berarti jumlah dislokasinya itu jauh bertambah, jauh meningkat. Dan dislokasi itu ketika diberi thermal, ketika diberi pemanasan, bisa bergerak sendiri, menyusun diri tanpa diberi beban mekanik. Dia diberi energi thermal sebagai driving force dia bergerak. Dan kalau misalkan dislokasi itu menggunakan simbol seperti ini, maka dia bisa membentuk lurus-lurus seperti ini. Dia berbaris. Berbaris. Fenomena ini disebut sebagai poligonisasi. Poligonisasi. Di sini fenomenanya juga tegangan sisa menghilang. Tegangan sisa itu datang dari mana? Datang dari deformasi plastis yang awalnya diberikan ke materialnya, ke benda kerjanya. Dan tegangan sisa itu menghilang. Lalu sifat thermal dan elektrik kembali seperti semula. Konduktivitas listrik, konduktivitas thermal itu berubah ketika diberi deformasi plastis, diberi pengerjaan dingin, tetapi akan kembali pada tahap awal annealing ini, yaitu recovery. Nah, teman-teman, perhatikan coba gambar yang B ini, dia mengalami baris seperti ini. Bayangkan ini adalah sebuah dislokasi. Dislokasi berarti ada bidang yang hilang. Ada bidang yang hilang membentuk garis dislokasi. Kalau dia bentuknya berbaris seperti ini, bayangkan dalam 3 dimensi, maka daerah sini, batas ini adalah apa ya? Jarak antar atomnya itu tidak setimbang di garis ini. Ini mirip dengan batas butir, mirip batas butir. Mirip grain boundary jadinya. Dan di sini bisa sebagai awal nukleasi nantinya. Bisa sebagai awal nukleasi. Kita akan lihat di stage selanjutnya yaitu rekristalisasi. Nah, ini proses terbentuknya butir baru dari logam yang sudah terkena deformasi plastis. Butir baru ini memiliki strain energi yang rendah dan densitas dislokasi yang kecil. Tadi kita sudah misalkan kita membuat sebuah butir. Lalu di sini ada tadi poligonisasi tadi ya teman-teman ya. Ketika recovery seperti itu. Lalu dia akan membentuk butir baru. Membentuk butir baru berarti kira-kira nanti butirnya itu seperti ini. Dia di awal dari sini baru dia bisa membesar kira-kira seperti ini. Nah, butir baru. Butirnya itu jauh lebih kecil dari butir awal. Dia nukleasi, tapi dia memiliki densitas dislokasi yang kecil. Kita sudah bahas di modul rolling, densitas dislokasi itu apa? Yaitu panjang dislokasi dibagi dengan volume, sebuah volume materialnya, atau ini menjadi jumlah dislokasi per satuan luas. Kira-kira gitu. Nah, dia membentuk butir baru. Butir barunya ini berbeda kondisinya dengan yang awal. Dia itu lebih halus, jauh lebih halus. Lalu dia memiliki densitas dislokasi yang kecil dan strain energi yang rendah. Dia adalah butir yang benar-benar baru, bisa dibilang seperti itu. Ya, kira-kira itu untuk rekristalisasi. Nah, selanjutnya ini adalah temperatur rekristalisasi itu sangat bergantung dengan persen deformasi plastis. Semakin besar deformasi plastisnya, maka temperatur rekristalisasi itu semakin rendah. Logiknya seperti ini. Jika energi yang tersimpan di dalam material itu semakin besar,
maka kita memerlukan sedikit energi untuk membuat dia rekristalisasi. Jadi, misalkan ini critical deformation-nya sekitar 5 ini ya. Jadi, di bawah 5% kalau kamu mendeformasi baja, ini iron ya, di bawah 5%, kamu walaupun kamu panaskan di atas temperatur rekristalisasi, dia tidak akan terjadi rekristalisasi. Karena dia tidak memiliki eh, memiliki driving force yang cukup untuk melakukan rekristalisasi. Harus ada batasnya 5%. Tetapi dengan semakin besar cold work-nya, semakin besar deformasi plastis, temperatur rekristalisasi itu semakin turun. Di sini di awal di sekitar 900 derajat. Sampai persen cold work-nya 60, dia sekitar 500. Kira-kira seperti itu. Jadi dia semakin lama semakin turun. Lalu yang selanjutnya adalah grain growth. Ketika tadi butir yang kecil-kecil tadi sudah hadir dan dia tetap dipanaskan, maka dia akan membesar. Tetapi di sini teman-teman, membesar itu bukan berarti materialnya ikut membesar. Tetapi antar butir itu dalam tanda kutip saling makan memakan. Jadi ada butir yang besar akan memakan butir yang kecil dan seterusnya. Jadi kalau misalkan ada dua butir yang sebelahan gitu ya, sebelahan seperti ini, maka ini akan membentuk butir baru yang lebih besar lagi sedikit gitu. Dengan butir yang lama itu, butir yang kecil itu tertelan oleh butir yang besar. Tetapi sejatinya itu adalah pergerakan batas butir. Jadi misalkan ini adalah batas butir antara yang kecil dan yang besar, maka butir yang kecil ini akan berpindah ke sini, ataupun ini pun sebaliknya gitu ya, ada difusi. Tetapi net diffusion-nya itu menuju ke arah yang besar. Kira-kira gitu ya. Jadi ini, lihat ini boundary-nya ini. Ini kan yang lebih besar ini harusnya. Dia berpindah. Jadi dia pergerakan batas butir. Itu adalah grain growth. Dan semakin lama dipanaskan, semakin lama pemanasannya, butir akan semakin kasar. Nah, di sini kita memiliki suatu metode penguatan, yaitu grain boundary strengthening, di mana kekuatan itu berbanding terbalik dengan ukuran butir. Jadi, semakin ini butirnya semakin kecil, dia semakin kuat. Tadi kita sudah tahu bahwa ketika rekristalisasi, butirnya kecil-kecil, lalu membesar. Nah, membesar gini ya, membesar. Nah, di selama proses membesarnya itu, ini bisa diatur. Diatur kapan berhentinya, supaya menentukan bagaimana kekuatannya. Dengan menggunakan persamaan ini adalah Hall-Petts equation. Hall-Petts equation gitu ya. Menggunakan ini. Jadi kita harapkan butirnya halus sebenarnya. Tetapi kita juga harus pastikan semuanya sudah terrekristalisasi dengan sempurna. Nah, ini rangkumannya. Ini teman-teman sudah lihat di modul rolling seperti apa. Ini ada annealing temperatur seperti ini. Jadi dia itu kekuatannya akan turun selama annealing, tetapi keuletannya naik. Butirnya berubah dari yang elongated, ini adalah elongated, menjadi equiaxial. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, kalau ini di metalografi, dipotong di sini, lalu lihat dari depan, bentuknya juga equiaxial. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari samping, dia itu bentuknya elongated. Jadi hati-hati dalam mengambil sampel nanti, kalau disuruh metalografi. Lalu dia membesar butirnya seperti ini. Misalkan contohnya yang di A ini, dia sudah mengalami deformasi plastis, ada slip line. Ini ada namanya slip line. Maaf. Slip line. Slip line di butir, ini bukan karena amplas, tapi karena memang dia ada slip line-nya. Lalu setelah itu, dia ada inisiasi butir di slip line itu, semakin lama semakin semuanya, tapi belum semuanya. Belum semuanya mengalami rekristalisasi. Ketika semuanya berarti rekristalisasi sudah sempurna dan dilanjutkan dengan grain growth. Lalu selanjutnya ini grain growth-nya makin besar dan hanya ada beberapa butir. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itu proses annealing itu singkatnya demikian.
Jadi, sepanjang ini, kekerasan ini kan semakin lama semakin menurun harusnya, semakin menurun. Jadi sebenarnya di sini ada penurunan yang sedikit agak susah terlihat jika di tensile strength, tapi di kekerasan bisa terlihat. Nanti di praktikum akan teman-teman lihat datanya. Nah, selanjutnya dari proses itu, tadi kan kita sudah tahu bahwa dengan mengatur pemanasan setelah rekristalisasi, kita bisa mengatur besar butirnya. Nah, di sini tadi kita sudah bicara mengenai heat treatment. Di awal tadi pengerasan material menggunakan diagram CCT dan TTT. Mm-mm. Lalu kita belajar mengenai proses annealing, yaitu ada proses rekristalisasi di situ. Ketika itu dikombine pengetahuannya itu, kita bisa mendapatkan suatu proses namanya thermomechanical treatment. Thermomechanical treatment ini perpaduan antara thermal treatment dengan mechanical treatment. Jadi nanti teman-teman punya sebuah benda kerja yang memiliki ya bahan dasarnya baja, dipanaskan hingga temperatur austenit, lalu didinginkan hingga temperatur berapa ini, sekitar 1100, bukan, 1050 maybe ini, lalu diberikan deformasi. Deformasi artinya apa? Kita memberikan deformasi plastis, kita membuat dia agar bisa rekristalisasi. Agar bisa rekristalisasi. Tapi rekristalisasinya karena di temperatur tinggi, dia ketika mengalami deformasi plastis, dia sekaligus mengalami rekristalisasi atau kita sebut sebagai dynamic recrystallization. Nah, dynamic recrystallization. Lalu setelah itu kita dapatkan ukuran butir yang kita inginkan, kita bisa quenching mendapatkan martensit ataupun dengan perlakuan lain kita bisa mendapatkan bainit. Kira-kira gitu. Jadi selain fasanya kita juga bisa atur ukuran butir, kita bisa atur fasanya. Sehingga kita dapat material yang lebih unggul. Ya, kira-kira itu saja untuk penjelasan mengenai heat treatment. Untuk penjelasan mengenai heat treatment logam, tadi recap-nya ada 3 submodul. Pertama untuk baja, yaitu hardening. Kita menghasilkan fasa martensit melalui proses quenching and tempering. Walaupun nanti di praktikum itu hanya quenching saja, tapi tidak apa-apa, nanti tetap bisa dianalisis. Lalu selanjutnya ada proses perlakuan panas pada paduan aluminium yang namanya adalah precipitation hardening dengan memunculkan presipitat-presipitat di tengah butir dengan tujuan untuk menghalangi pergerakan dislokasi sehingga menyebabkan kekuatan material aluminium yang bisa dilakukan precipitation hardening tersebut bisa meningkat. Lalu yang selanjutnya kita belajar mengenai stage atau tahap-tahap pada proses annealing yang terdiri dari recovery, rekristalisasi, dan grain growth, di mana dengan memanfaatkan pengetahuan itu ditambah dengan pengetahuan mekanik, kita bisa dapatkan proses thermomechanical treatment pada baja, tetapi pada material lain seperti aluminium atau tembaga, itu kita bisa mengembalikan struktur mikronya kembali seperti awal, dan kita bisa atur besar butirnya. Kira-kira itu rangkuman untuk materi kita di modul B ini. Maaf jika terlalu lama dan terlalu bertele-tele. Semoga teman-teman bisa memahami dan bisa mendapatkan ilmunya. Sekali lagi, mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan memberkati.